Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salo Azari Ramadhani Marjoni, NIM 2022 10 11 03 11119. Pada video kali ini kita akan membahas tentang tujuan dan pedoman pemidanaan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Di sini, undang-undang ini menjadi landasan hukum yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia, terutama terkait tujuan pemberian pidana dan pedoman yang harus dijalankan oleh aparat penegak hukum dan hakim dalam penetapan hukuman. Pemidanaan adalah salah satu instrumen utama dalam sistem hukum pidana untuk menegakkan keadilan dan menjaga ketertiban masyarakat. Pidana berfungsi sebagai alat untuk memberikan sanksi kepada pelaku tindak kejahatan sebagai konsekuensi dari perbuatannya yang melanggar hukum. Namun, pemberian pidana bukan semata-mata tentang menjatuhkan hukuman, melainkan juga tentang mencapai tujuan yang lebih luas, seperti menegakkan nilai keadilan dan mencegah terjadinya kejahatan, serta memperbaiki hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Dalam konteks hukum Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 membawa perubahan penting dalam pendekatan pemidanaan. Undang-undang ini memberikan kerangka yang lebih terstruktur dengan menetapkan secara eksplisit tujuan dan pedoman pemidanaan yang harus diacu oleh aparat penegak hukum, termasuk hakim, jaksa, dan aparat kepolisian. Hal ini penting sebagai proses pemberian hukuman tidak bersifat sewenang-wenangnya, melainkan terarah pada keadilan substansif dan restoratif. Undang-Undang 1 Tahun 2023 juga mengadaptasi perkembangan hukum pidana modern yang mengedepankan nilai kemanusiaan seperti penerapan pendekatan rehabilitas bagi pelaku dan pendekatan restoratif dalam menyelesaikan perkara pidana dengan adanya aturan yang lebih jelas tentang tujuan dan pedoman pemidanaan ini. Diharapkan sistem pemidanaan di Indonesia tidak hanya fokus pada aspek represif, tetapi juga memberikan ruang untuk pembinaan pelaku, pemulihan korban, dan pemeliharaan ketertiban sosial secara berkelanjutan. Pengantar ini akan menjadi landasan penting agar kita bisa memahami bagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 membentuk sistem pemidanaan yang lebih adil dan manusiawi, serta bagaimana tujuan dan pedoman yang diatur di dalamnya dapat diterapkan dalam praktik peradilan pidana Indonesia. Tujuan pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Pertama, mari kita lihat tujuan utama pemberian pidana menurut undang-undang ini. Secara garis besar, undang-undang ini menegaskan beberapa tujuan pokok pemidanaan sebagai berikut. Yang pertama, rehabilitasi pelaku. Rehabilitasi bertujuan untuk mengembalikan pelaku ke kondisi yang lebih baik setelah menjalani hukuman. Fokusnya bukan sekedar menghukum, tapi membantu pelaku memperbaiki perilaku serta mental dan sosialnya agar bisa berfungsi kembali di masyarakat tanpa mengulangi tindak pidana. Pendekatan ini menekankan manusia sebagai subjek yang bisa berubah dan berkembang, bukan hanya objek penghukuman. Yang kedua, pencegahan umum dan khusus. Pencegahan umum berupaya menciptakan efek jera sosial yang artinya
Hukuman yang diberikan kepada pelaku menjadi peringatan bagi masyarakat luas agar tidak melakukan kejahatan serupa. Ini juga menjaga ketertiban dan keamanan publik secara keseluruhan. Pencegahan khusus fokus pada pelaku itu sendiri agar sadar dan kapok sehingga mereka tidak mengulangi tindak pidananya. Pencegahan khusus ini biasanya didukung dengan program pembinaan atau pengawasan setelah pidana selesai dijalankan. Yang ketiga adalah pemulihan korban dan masyarakat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menempatkan korban dan masyarakat sebagai bagian yang harus mendapatkan keadilan dan pemulihan. Ini bisa berupa restitusi dalam kurung penggantian kerugian serta permintaan maaf atau bentuk pemulihan lain yang membantu mengurangi dampak kejahatan. Hal ini mengandung nilai restoratif justice yang menyeimbangkan kebutuhan pelaku, korban, dan masyarakat. Yang keempat, ada penegakan keadilan dan ketertiban sosial. Pemidanaan harus menjaga harmoni sosial dengan menegakkan norma dan aturan agar masyarakat tetap aman dan tertib. Ini berarti hukuman diberikan bukan hanya untuk membalas kesalahan, tapi juga untuk menjaga struktur sosial dengan memastikan tindakan kriminal tidak mengganggu keberlangsungan hidup masyarakat secara luas. Selanjutnya ada pedoman pemidanaan yang diatur Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Selain tujuan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengatur pedoman atau prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam menetapkan hukuman, agar proses pemidanaan bisa berjalan adil dan proporsional. Pedoman tersebut meliputi yang pertama, ada prinsip proporsionalitas, yaitu hukuman harus seimbang dengan keparahan tindak pidana dan kesalahan pelaku. Misalnya, tindak pidana yang berdampak besar pada korban harus mendapatkan hukuman lebih berat dibanding pelanggaran kecil. Prinsip ini memastikan agar hukuman tidak melampaui batas yang wajar sehingga menghindari ketidakadilan. Yang kedua, ada prinsip individualisasi, yaitu setiap pelaku memiliki latar belakang, kondisi, dan alasan yang berbeda saat melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, hakim harus mempertimbangkan unsur personal seperti usia, motivasi, tingkat penyesalan, dan kondisi kesehatan pelaku guna menentukan jenis dan besarnya hukuman yang tepat. Yang ketiga, ada prinsip restoratif, yaitu pendekatan restoratif berfokus pada penyelesaian konflik yang melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat agar terciptanya rekonsiliasi. Hukuman diarahkan pada pemulihan hubungan sosial dan pemberian kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki kesalahan serta korban untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan. Yang keempat, ada prinsip kepastian hukum. Agar tidak terjadi penyimpangan, segala putusan pemidanaan harus berdasar pada aturan yang sangat jelas dan transparan. Hal ini juga menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan mencegah pemberian hukuman yang sewenang-wenangnya. Yang kelima, ada prinsip non-diskriminasi, yaitu penerapan hukuman tidak boleh diskriminatif. Semua orang tanpa memandang latar belakang, ras, agama, jenis kelamin, dan juga kelas sosial
atau status lainnya harus mendapatkan perlakuan yang adil dan setara di hadapan hukum. Penjelasan ini memperlihatkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 membawa reformasi penting dalam penegakan hukuman pidana dengan menyeimbangkan antara aspek keadilan, kemanusiaan, dan kepentingan sosial. Sebagai penutup, dapat kita lihat bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memberikan kerangka yang lebih jelas dan terarah dalam proses pemidanaan. Tujuan pemidanaannya tidak hanya bersifat menghukum, tetapi juga memulihkan pelaku, mencegah kejahatan, serta memulihkan korban dan masyarakat, menunjukkan pendekatan sistem hukum di Indonesia yang semakin humanis dan progresif. Pedoman pemidanaan yang menekankan prinsip proporsionalitas, individualisasi, restoratif, kepastian hukum, dan non-diskriminasi menjadi pijakan penting agar setiap putusan hukum dapat menghasilkan keadilan yang seimbang dan berkeadaban. Namun, agar tujuan dan pedoman ini benar-benar efektif, dibutuhkan sinergi antara sumber daya manusia di dunia hukum, termasuk hakim, jaksa, polisi, dan aparat pendukung lainnya, serta kesadaran masyarakat akan pentingnya peran hukum dalam menjaga ketertiban dalam keadilan sosial. Di sini saya juga berharap pemerintah dan lembaga penegak hukum terus melakukan pengawasan, pelatihan, sosialisasi yang masif agar pelaksanaan undang-undang ini sesuai dengan semangatnya, yaitu membangun peradilan pidana yang memberikan solusi yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak. Terima kasih telah mengikuti video ini. Semoga pemahaman kita tentang pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 semakin meningkat dan dapat diaplikasikan secara baik dalam praktik hukum dan kehidupan sehari-hari. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait pasal 51 KUHP terbaru tahun 2023. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan terkait pasal 51 KUHP baru tahun 2023 yang sudah dijelaskan oleh Bapak Yaris di pertemuan minggu lalu. Hukum pidana seringkali dipandang sebagai instrumen pembalasan yang sangat kejam. Namun, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP terbaru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 membawa angin segar perubahan paradigma yang fundamental. Pasal 51 KUHP baru ini secara eksplisit merumuskan 4 tujuan pemidanaan yang saling melengkapi dan manusiawi. Selama 10 menit ke depan, saya akan mengulas secara mendalam satu persatu tujuan tersebut untuk guna untuk memahami filosofi di baliknya dan mengapa ini penting bagi masa depan sistem peradilan pidana di Indonesia. Saya akan melanjutkan mulai dari poin B. Poin B yang berbunyi memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna. Ini adalah pergeseran paling signifikan dari era penjara kolonial yang retributif, yaitu pembalasan, menuju era modern yang rehabilitatif dan resosialisasi, yang kita kenal sebagai sistem permasyarakatan.
Filosofinya sangat jelas, kita tidak menghukum untuk membalas dendam, tetapi untuk memperbaiki. Di sini narapidana disebut sebagai warga binaan permasyarakatan yang disingkat WBP. Mereka bukan sekedar objek hukuman, tetapi subjek pembinaan. Fokusnya adalah mengubah beban sosial menjadi aset sosial. Bagaimana penerapannya? Di dalam lembaga pemasyarakatan yaitu lapas, ada proses individualisasi pidana. Setiap warga binaan permasyarakatan menjalani asesmen untuk menentukan program pembinaan yang tepat. Yang pertama adalah pembinaan kepribadian. Pembinaan kepribadian yaitu melalui bimbingan mental, spiritual, dan sosial untuk menyadari kesalahan dan mengubah cara pandang. Yang kedua ada pembinaan kemandirian melalui pelatihan keterampilan kerja, misalnya menjahit, bertani, atau membuat kerajinan agar saat bebas nanti mereka siap bekerja dan tidak menganggur. Tujuan akhirnya adalah reintegrasi sosial. Keberhasilan pemidanaan diukur saat terpidana keluar dari lapas. Lalu, apakah dia diterima masyarakat? Dan apakah dia mendapatkan pekerjaan? Dan yang paling terpenting, apakah dia tidak mengulangi kejahatannya? Poin ini memastikan kita berinvestasi pada perubahan permanen dalam diri pelaku. Lalu yang selanjutnya poin C, yaitu yang berbunyi menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat. Dalam poin C ini adalah pintu masuk resmi keadilan restoratif justice ke dalam filosofi KUHP kita. Hukum pidana baru mengakui bahwa kejahatan bukan hanya urusan antara pelaku dan negara, tetapi juga kerugian nyata bagi korban dan retakan dalam hubungan sosial. Tujuan ini menekankan pentingnya fokus pada korban, yaitu yang pertama adalah fokus pada korban. Korban harus didengar, kerugiannya harus dipulihkan baik secara material, yaitu termasuk ganti rugi, restitusi, maupun psikologis. Yang kedua, ada pemulihan keseimbangan. Keadilan restoratif berusaha menambal kerusakan yang terjadi di masyarakat, seringkali melalui mediasi penal antara pelaku dan korban untuk mencapai kesepakatan damai. Yang ketiga, ada rasa aman yang substantif. Rasa aman yang dihasilkan bukan sekedar karena pelaku dikurung, tetapi karena konflik dasarnya telah selesai secara tuntas, mengurangi potensi balas dendam di masa depan. Selanjutnya kita akan masuk ke poin D, yang berbunyi menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Dalam poin D ini adalah prasyarat penting untuk perubahan. Tanpa penyesalan, rehabilitasi tidak akan terjadi. Jadi, proses peradilan memaksa pelaku untuk menghadapi perbuatannya, mengakui kesalahannya, dan menyesalinya. Ketika proses hukum berjalan adil dan pelaku menunjukkan penyesalan, ini membuka jalan baginya untuk membebaskan rasa bersalah secara sehat, memungkinkannya untuk memulai babak baru dalam hidupnya. Jadi, saya akan menyimpulkan ketiga poin tersebut dari pasal 51 KUHP baru tahun 2023. Jadi, kesimpulan saya adalah Pasal 51 KUHP terbaru mensinergikan berbagai teori tujuan pidana untuk mencapai keadilan substansif, yaitu yang adil bagi korban, serta bermanfaat bagi kemasyarakatan, dan humanis bagi pelaku. Pemidanaan di Indonesia kini merupakan proses holistik yang berupaya menyeimbangkan antara perlindungan kolektif, perbaikan individual, dan pemulihan hubungan sosial. Di sini saya akan menyimpulkan poin-poin dari pasal 51 KUHP terbaru tahun 2023. Saya akan mulai dari poin B,
yaitu keadilan rehabilitatif dan reintegrasi sosial. Di sini adalah fokus yaitu terhadap pelaku kejahatan atau yang disebut rehabilitation atau resocialization. Intinya di sini tujuan ini menolak pembalasan murni dan menekankan fungsi permasyarakatan melalui pembinaan kepribadian dan kemandirian. Pidana diarahkan untuk memperbaiki perilaku pelaku, membuatnya menyesali perbuatan, dan mempersiapkan agar dapat hidup kembali seperti normal serta produktif di masyarakat. Reintegrasi sosial tanpa mengulangi kejahatan yang berulang. Lalu yang poin C, di sini ada keadilan restoratif dan pemulihan korban. Fokus di sini pada korban komunitas atau yang disebut restoratif justice. Inti dari poin C ini, tujuan ini mengakui bahwa kejahatan menimbulkan kerugian nyata dan konflik sosial. Pemidanaan tidak hanya berurusan dengan negara, tetapi juga dengan pemulihan kerusakan. Hal ini mencakup ganti rugi atau yang disebut restitusi bagi korban, mediasi untuk menyelesaikan konflik, dan mengembalikan keseimbangan serta damai dalam masyarakat yang terganggu oleh tindak pidana. Poin D. Poin D ada keadilan moral dan psikologis internal pelaku. Ini poin tersebut berfokus pada kondisi mental pelaku yang disebut moral atau psychological aspek. Inti dari poin D tersebut, pidana ini ditujukan untuk memicu kesadaran internal pada pelaku. Proses hukum diharapkan dapat menumbuhkan rasa penyesalan yang tulus dan setelah proses dijalani membantu pelaku melepaskan beban rasa bersalah secara sehat dan juga yang merupakan langkah krusial untuk mencegah residivisme, yaitu pengulangan tindak pidana. Sekian dari saya ucapkan terima kasih dan apabila ada salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Di sini saya juga masih belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.